Viral di media sosial, seorang pria membanting salah satu pemain futsal dalam kejuaraan futsal di SMP Lab School Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 27 April lalu. Akibatnya korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar tersebut mengalami keretakan tulang ekor. Peristiwa terjadi saat babak semifinal kompetisi futsal tingkat SD di Surabaya yang mempertemukan MI Al Hidayah dan SDN Simolawang. Pada akhirnya MI Al Hidayah keluar sebagai jawara kompetisi tersebut. Saat pemain MI Al Hidayah sedang melakukan selebrasi, tiba-tiba seorang pria yang diduga pelatih tim SDN Simolawang datang menghampiri dan menarik serta mendorong pemain dengan nomor punggung 19 hingga terjatuh. Ayah korban, Bambang Sri Mahendra, mengatakan ia telah melaporkan peristiwa yang dialami anaknya ke polisi. Bambang meminta polisi pelaku untuk diproses hukum dan menuntut pelaku meminta maaf. Diketahui akibat kejadian ini berdasarkan pemeriksaan di rumah sakit, korban mengalami keretakan pada tulang ekor. Karena peristiwa itu kan sudah selesai. Bentar ya Pak ya. Ya. Pelecehan seksual. Korbannya di bawah umur. Pelakunya siapa? Guru, bukan sekolahan itu. Libur dulu. Ya sebenarnya kan libur Pak sekolah. Mengantar di lokasi kejadian. Itu yang disayangkan terkait peristiwa itu. Karena peristiwa Dan bersatu mengetahui lebih lanjut soal kasus kekerasan yang dialami siswa MI Al Hidayah oleh pelatih futsal dari sekolah lawan, sudah bergabung bersama kami ayah korban, Bambang Sri Mahendra dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang Pak Bambang. Baik, Pak Bambang, bisakah Anda jelaskan terlebih dahulu secara singkat saja bagaimana kronologi dari peristiwa ini? Peristiwa ini kan saat laga tanding antara Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah melawan SDN Simolawang. Laga ini telah dimenangkan oleh Madrasah Ibtidaiyah dengan skor 4-2. Namun di saat pertandingan sudah usai, laga sudah usai, anak-anak ini kan melakukan selebrasi atas kemenangan itu. Tidak tahu entah motifnya apa, tahu-tahu anak kami ditarik dari belakang, kemudian dilempar, kemudian dituding-tuding. Nah ini motifnya apa kami juga masih belum jelas. Namun kan kami sangat sayangkan sebagai tenaga guru di SDN Simolawang melakukan tindakan seperti itu. Mestinya kan harus bisa memberikan pembinaan terhadap siswa-siswa yang ikut bertanding. Ya ini kami sayangkan dari kejadian itu, supaya ini menjadi pembelajaran hukum pada semua pihak, maka ini kami laporkan ke unit PPA Polrestabes Surabaya. Baik, Pak Bambang, ini nampaknya dilakukan secara spontan begitu ya dari video yang kami terima ini. Seperti apa sebenarnya, kan mengapa sang pelatih ini tiba-tiba mendorong sang korban? Apakah ada hal yang mungkin dilakukan mengejek misalnya, atau apa yang terjadi di sana sampai akhirnya ada insiden ini, Pak Bambang? Menurut teman-temannya yang saya suruh cerita, bisa itu tidak ada kalimat saling mengejek ataupun saling melakukan apapun. Jadi antara pemain lawan dengan Madrasah Hidayah itu sudah tidak ada gesekan apapun. Permainannya juga cantik, tidak ada kericuan apapun. Antar supporter, antara MI Al Hidayah dengan supporter Simolawang juga saling membaur, tidak ada saling gesekan apapun. Karena memang ini kan hanya pertandingan tingkat SD saja dan tidak terlalu apa ya istilahnya, terlalu terlalu legend lah istilahnya begitu. Enggak, ini hanya pertandingan yang sifatnya untuk mendidik teman anak-anak ini supaya berkreasi dalam dunia sepak bola atau futsal.
sebenarnya tidak ada gesekan apapun setelah laga itu. Namun dari tindakan itu, ananda kami setelah di ronsen di Rumah Sakit Al Irsyad terjadi keretakan di tulang ekor. Lantas seperti apa hingga siang ini, seperti apa kondisinya anak Anda, Pak Bambang? Ya, untuk sementara ini ya istirahat satu. Yang kedua, tidak boleh melakukan aktivitas kegiatan yang berat dalam arti olahraga dan sebagainya. Jadi sementara ini proses penyembuhan kenyeriannya yang di tulang belakang itu. Baik, terakhir singkat saja Pak Bambang, kelanjutan hukumnya gimana setelah Anda melaporkan ke pihak kepolisian? Singkat saja. Ini kami sudah diperiksa dan para saksi sudah diperiksa. Mungkin nanti selanjutnya adalah mungkin tersangka juga akan dilakukan pemeriksaan seperti itu. Baik, kita nantikan bagaimana perkembangan kasusnya. Terima kasih banyak atas waktunya telah bersedia bergabung bersama kami di Berita Satu Siang, Pak Bambang Sri Mahendra. Selamat siang, selamat kembali beraktivitas, Bapak. Selamat siang, matur nuwun, Mas.